Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghasyahu min rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa thaminu husulus sawabil jama'ati halatal ihrami biha falau ahrama munfaridan anis saffi lam tasihha bi khilafi ma idza ahrama fis saffi summan farada anhu fa innaha sahihun. Bapak, ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian tentang i'adatus sholat. I'adatus sholat itu mengulang sholat. Sudah sholat, mengulang sholat. Di dalam Islam itu sunnah. Ya. Jadi kalau kita sudah sholat di masjid, sudah sholat berjamaah isya, maka kita masih bisa mengerjakan sholat isya 2 kali lagi berjamaah. Sehingga dianjurkan bapak-bapak sholat berjamaahnya di masjid. Selesai pulang ke rumah menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya. 2 kali. Mertuanya datang, nanya, udah sholat belum? Kita bilang, ayah mau sholat? Ya, ayo sholat sama saya. 3 kali sholat isya, niatnya sholat fardu, itu sunnah. Ya. Nah itu ada beberapa syarat. Yang pertama bahwa ya yang lalu ini antakunal aula maktubatan muaddatan au nafilatan tusannu fihal jamaah, bahwa dia syarat pertama dia sholat wajib sendiri yang disunnahkan berjamaah. Ya. Yang kedua antakunal ula sahihatan, sholatnya sudah sempurna. Ya, sudah assalamualaikum. Ya, yang ketiga antakunal i'adatu marratan wahidatan, bahwa dia mengulangnya 1 kali di kitab ini. Di kitab lain sampai 2 kali, jadi 3 kali dengan yang dilakukan. Yang keempat niyatu fardiyah, ya niatnya masih sama, niat mengerjakan sholat wajib. Yang kelima antaqa'a kulluha jama'atan min awaliha ila akhiriha, ya sempurna mengikuti dari pertama sampai akhir. Ya, yang keenam antaqa'a fil waqti, dia melakukannya pada waktu itu juga. Artinya kalau sekarang isya, mengerjakan isya-nya yang 2 kali, 3 kali.
bukan sholat maghrib. Asabiu ayan wal imamu al imamah. Imam niatnya tetap sama, niat jadi imam juga. Nah baru yang sekarang ya, bacaan hari ini asaminu yang ke-8, husulu sawabil jamaati halatal ikhrami biha, menghasilkan pahala berjamaah ketika takbiratul ihram, ya, ketika i'adah itu. Falau ahrama munfaridan minas sofi, seandainya dia takbiratul ihram menyendiri dari shaf. Ya, orang sholat di sini 2 baris, dia di belakang. Dia ihram tapi sendiri. Lam tasihha, maka dia tidak sah untuk melakukan i'adah karena sholat berjamaahnya pertama itu tidak sah, dia menyendiri gitu. Kayak bebek laki. Dulu orang Betawi bilang, lu jangan kayak bebek laki. Ternyata benar. Jadi karena saya lama anak ya di Karawang, TK di Karawang ya, 2 tahun. Saya lihat orang giring bebek benar gitu. Jadi bebek itu 1000 berapa lurus jalannya. Nah yang di pinggir-pinggir itu nggak mau masuk barisan, itu bebek laki. Jadi bebek laki nggak mau masuk barisan. Nah orang sholat jangan seperti bebek laki, maksudnya menyendiri. Lam tasihha. Bikhilafi ma idza ahrama fis safi. Berbeda halnya ketika dia takbiratul ihramnya di shaf. Ya, suman farada anhu. Kemudian dia menyendiri. Jadi sholatnya mundur. Fa innaha tasihhu, maka sholatnya orang yang mundur dari shaf itu boleh. Emang ada orang sholat mundur gitu? Boleh. Jadi kira-kira tuh gini. Ini soal kepekaan hidung ya. Ini bapak-bapak ingetin nih, bapak, kepekaan hidung kita itu tidak sama. Tahu Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah orang DKI itu. Saya pernah syuting di pinggir Bantar Gebang. Emang mau ngambil view-nya itu sampah. Dari jauh itu udah enak, udah bau nggak enak gitu. Tapi karena skenario-nya itu syutingnya di tempat sampah, ya mau nggak mau lah kasih kopi, ya kasih kopi segala macam pewangian. Inhaler itu sebentar-sebentar masukin. Saya kaget di sana, rupanya ada warung di tempat sampahnya, ada warung. Orang angkat makan begini, pusing gua. Kita setengah mati, dia ngangkat kaki, yang ngopi, yang makan gitu. Saya nggak tahu tuh cuci tangan bangga gitu. Makan, tapi nggak ada sedikit pun gitu. Kenapa dia tidak bau sampah? Karena terbiasa. Karena dia sudah terbiasa, maka dia tidak bau. Nah, bisa jadi dia ketiaknya bau dan dia sudah biasa. Ketika dia sholat berjamaah, dia disab. Tapi yang di sampingnya, yang kiri dan kanan itu minggir. Maka dia berasa, oh jangan-jangan bau ketiak gitu. Maka dia nggak boleh bertahan. Karena kalau dia bertahan di situ, dia nyiksa orang yang berjamaah sama dia. Ini kepekaan nih. Maka dia mundur 3 langkah sehingga
sop sendiri. Jadi bebek laki dia. Ya. Nah itu seandainya dia misah seperti itu, kemudian apakah dia dihitung berjamaah? Berjamaah, karena tadinya di sop awal. Yang tidak sah itu dia menyendiri gitu. Nah itu tidak boleh i'adah karena tidak dianggap sholat berjamaah gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud mengulang berjamaah itu emang sholat jamaahnya sempurna gitu ya. Ya. At-tasi'u yang ke-9 antakuna fi ghairi salati syiddatil khauf. Tidak termasuk pada sholat yang sangat tauk. Syiddatil khauf itu sholat dalam keadaan perang. Namanya syiddatul khauf. Fa innaha la tu'adu 'alal aujuhi, maka dia tidak dihitung ya sempurna ya 'alal aujuhi menurut beberapa pandangan. Sholat di dalam perang syiddatul khauf, pertama gerakan sholatnya itu tidak sama. Jadi kalau ada 3 shaf ya, maka dia dibikin 2 shaf. Kalau banyak lagi dibikinnya 4 shaf. Jadi kalau 2 shaf sama yang 2 shaf itu sama tuh. Jadi gini, imamnya kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, shaf pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, shaf kedua dia tetap tidak takbiratul ihram, dia tetap pegang senjata, pegang panah ya, Allahu Akbar, ruku shaf pertama itu Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allah. Sampai Allahu Akbar, berdiri, baru yang shaf kedua Allahu Akbar. Nah nanti shaf yang kedua ikut berjamaah imamnya rakaat yang kedua. Nah dia yang pertama. Tadi yang pertama dia menghabiskannya sendiri, sehingga itu tidak disebut dengan ya sholat berjamaah yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan syiddatul khauf pertama. Yang kedua yang termasuk dengan syiddatul khauf karena jumlah rakaatnya yang dikurangi. Jadi sholat 4 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat. Kalau musafir dapat rukhsah berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau syiddatul khauf boleh 1 rakaat. Nanti ustadz-ustadz yang muda cari hadisnya di Bulughul Maram tentang sholat al-iqtida wal jamaah. Cari bab berjamaah iqtida. Di situ akan ketemu hadis sholat normal 4 rakaat, sholat rukhsah dispensasi ya dalam bepergian 2 rakaat, fi syiddatil khauf dalam keadaan sangat genting sholat 1 rakaat. Ya, hadisnya dicari di dalam Bulughul Maram, dibaca. Hadisnya itu dhaif, tapi nanti dibaca di footnote-nya, di dobitnya itu ada syawahid, ada pendukung dan pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa hadis itu boleh diamalkan ya. 4 kurangi jadi 2, syiddatul khauf 1 rakaat ya. Nah dia nggak boleh tuh i'adah ulang sholat lagi karena dianggapnya sholatnya
tidak full berjamaahnya, tidak sempurna sholat berjamaah, nggak boleh dia. Jadi yang boleh yang dalam keadaan sempurna. Al-ashiru al-qiyamu fiha. Ya, syarat yang ke-10 bahwa dia menegakkannya fiha, ya, fi waktu sholat, ya. Kalau udah di luar waktu sholat nggak boleh. Umpamanya dia pulang udah isya nih, tadi dia sudah maghrib, mertuanya dari kampung pengen sholat maghrib, ya udah sholat maghrib sendiri, kita tidak sunnah i'adah karena kita bukan pada waktunya, ya. Al-hadiyah asyara, yang ke-11, alla yakuna i'adatuha lil khuruji minal khilaf. Tidaklah ia mengulang sholatnya itu lil khuruji minal khilaf, dengan tujuan keluar dari perbedaan pendapat ulama. Fa in kanat i'adatuha lidzalika, apabila dia melakukan i'adahnya itu karena khuruj minal khilaf, kan shalla wa qad masaha ba'da ra'sihi fil wudu'i, ya, kan shalla seperti orang salat, wa qad masaha ba'da ra'sihi, dan ia sudah menyapu sebagian kepalanya fil wudu'i, ya, dalam wudu, udah basuh rambut, au shalla fil hammami, atau dia salatnya hammam itu stembak, mandi air panas, ya, au ma'a sayalani damin min badanihi, atau karena mengalirnya darah dari badannya. Fainal aula batilatun, maka sesungguhnya yang utama batal indal imami Malikin, ya, menurut pendapat Imam Malik. Wasaniyatu inda Ahmada. Yang kedua, jadi kalau yang pertama fainal aula, yang pertama itu, ya, dia sudah menyapu, ya, rambut kepala dalam wudu, ya, maka hendaknya dia harus membatalkan inda Malik. Wasaniyatu, yang kedua, shalla fil hammam inda Ahmad. Wasalisatu, yang ketiga, sayalanu dam, mengalir inda Abu Hanifah. Sunnat i'adatuha, maka dia disunnahkan mengulang, ya, mengulang. Ada ulama yang tidak membolehkan sholat di hammam. Kenapa tidak boleh? Karena dianggapnya itu tempat terbukanya aurat, ya, tempat terbukanya aurat. Tetapi bisa jadi orang sholat di situ, umpamanya itu memang tempat yang paling bersih, umpamanya. Nah, dia kalau sudah sholat di situ sunnah diulang karena dianggapnya tidak tamam di situ. Ya, begitu juga dengan orang ini, kita dianggap ngerti nih, orang wudhu dengan menggunakan air, ya, kemudian ketika menyapu rambut kepala airnya habis, ya, maka dia harus tayamum. Ya, harus bertayamum, itu berarti, ya, yang tidak sempurna, ya. Nah, yang ketiga, orang yang sholat tapi darahnya mengalir. Saya tadi ini di Polres, ya, yang ngatur pengajian itu ada operasi di pahanya itu. Kemudian dioperasi, mungkin terlepas, maka darahnya keluar, mengalir gitu, ya. Nah, dia lebih baik dia membatalkan diri dan lebih bagus mengulang sholat kalau darahnya tetap mengalir. Dan sebenarnya orang yang seperti itu
sholatnya nggak mesti diri. Jadi dia sholatnya pakai kursi, karena kalau berdiri merangsang untuk terjadi peregangan pada otot, itu yang menyebabkan keluar darah. Ya. Jadi sunnat i'adatuha fi hadhil ahwali, sunnah mengulangnya pada kondisi-kondisi yang semacam ini. Walau munfaridan, meskipun sholatnya sendiri, ya. Li'anna hazihi laisat hiyal i'adatul muradatu. Oleh karena pengulangan di sini bukan pengulangan yang dimaksud. Pengulangannya itu karena sholat yang pertama itu tidak sempurna. Kalau yang dimaksud i'adatus sholat di sini, sholat berjamaahnya sudah sempurna. Di masjid sudah sempurna, dia ngerjakan lagi secara sempurna jadi imam di rumah. Nah itu boleh. Kalau pengulangan pada tiga hal ini, li'anna hazihi laisat hiyal i'adatul muradatu. Sesungguhnya ini bukanlah pengulangan yang dimaksud. Fala, yang tidak dipersyaratkan pada tiga sholat itu, ya, sholat yang separuh air dengan tayamum, kemudian orang yang sholat di hammam, dengan orang yang sholat darahnya mengucur airnya. Ini dulu saya nggak tahu ya sekarang. Di Cipete itu ada timung, ya, timung itu mandi air panas, ya, sampai setimbat tapi sambil diurut. Kalau di Majestic ada shiatsu, ya. Jangan bilang gini, Ustadz tahu aja gitu. Udah pernah? Belum, cuma baca doang gua. Saya tanya itu sama orang, shiatsu itu apa? Ustadz mau gitu ditawarin. Emang kenapa? Jadi kita ke situ dimandiin. Bapak-bapak mau dimandiin, yang mandiin cewek, dimandiin gitu. Jadi kalau yang punya kumis dipotongin, ratain kukunya, diperiksa. Ya, jadi kita seperti bayi, ya. Bukan itu maksudnya hammam. Jadi dulu jadi mandi air belerang itu dari dulu udah ada, ya. Itu disebutnya hammam. Jadi sunnah hari Jumat pagi mandi air panas. Nah tujuannya maaf nih, supaya ketiaknya tidak bau waktu sholat berjamaah. Ya, dulu belum ada deodoran, jadi suruh mandi. Kalau kita baca di dalam hadis Imam Abu Daud, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa masjid di mana terjadinya Nabi memerintahkan, ya, al-ghuslu qoblal jum'ah, mandi sebelum Jumat itu, masjidnya kecil. Ada masjid kecil di zaman Nabi, kemudian atapnya rendah, yang sholatnya banyak dan mereka pekebun, peternak yang tubuhnya itu berkeringat karena pekerjaannya. Maka pada saat Jumat mereka masuk semua, Nabi masuk, maka Nabi mencium bau ketiak. Maka pada saat itu Nabi, ya, mengatakan, memberitahukan, ya, faghsilu qabla jum'ah, mandilah kalian sebelum hari Jumat. Nah, kata jumu'ah itu dari kata jamaah. Jamaah itu maknanya berkumpul. Jadi perintah itu perintah mandi sebelum berkumpul, bukan cuma Jumat.
mau mandi, mau rapat RW, rapat kelurahan, mandi. Mau ngaji, mau jumatan, mandi. Mau sholat lain, itu maknanya. Ya, jadi bisa terjadi orang masuk di saf sholat, kemudian dia mundur. Nah, yang kasusnya seperti ini. Jadi kalau mau baca ada di dalam Sunan Abu Daud. Ya. Jadi itu perintah pada saat itu suruh mandi. Ya. Gak boleh nyakitin orang, sama itu. Ya. Asaniya asyara, syarat yang ke-12. Ayyaral muqtadiya, ya, jawazal i'adati, bahwa ia memandang mengikutnya itu boleh mengulang. Falau kanal imamu syafi'iyan mu'idan wal ma'mumu malikiyan au hanafiyan lam tasihha sholatu syafi'i. Falau kanal imamu syafi'iyan, seandainya imam sholat berjamaahnya mazhabnya syafi'i, mu'idan, yang mengulang sholat, wal ma'mumu malikiyan, dan makmumnya mazhabnya maliki, au hanafiyan, atau makmumnya mazhab hanafi, lam tasihha sholatu syafi'i, maka tidak dianggap sah salatnya Imam Syafi'i yang i'adah itu. Li'anna man khalfahu la yara jawazal i'adati, oleh karena orang yang di belakang muqtadi, orang yang ngikutnya itu la yara jawazal i'adati, menganggap tidak boleh mengulang sholat. Jadi i'adatus sholat itu hanya pada mazhab Syafi'i. Ya. Faka'annal imama munfaridun, ya, seakan-akan si imam itu sholat sendiri. Bi khilafi ma idzak tada syafi'iyun mu'idun bimalikin, berbeda halnya apabila mengikut syafi'iyun, yang jadi makmumnya syafi'iyah, mu'idun, dan dia sholatnya mengulang, bimaliki, dengan orang yang mazhabnya maliki, au hanafiyi, atau mengikut kepada orang yang mazhabnya hanafi, sholatuhu sahihatun, maka sholatnya sah. Li'annal ibarata bi aqidatil ma'mumi, oleh karena ibarat yang diambil ketentuan itu bi aqidatil ma'mumi, dengan kepercayaannya si makmum. La bi aqidatil imami, bukan kepercayaannya si imam. Kita ke Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Kita sholat, ya. Habis kita sholat, waktunya ada yang qomat, ya, qomat sholat berjamaah, boleh. Kan dia tidak mengesahkan, iya dia tidak mengerjakan, tapi kita makmum boleh. Atau kita ke Turki. Turki itu sebagian besar mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi itu yang bertahan itu Turki. Korban itu hukumnya wajib, ya, buat korban itu. Nah, kalau kita di sana sudah sholat berjamaah, maka boleh kita ikut sama orang untuk sholat berjamaah, ya. Walaupun imamnya mengatakan tidak sah, nggak perlu diulang. Jadi maknanya tidak sah itu ghairul masyru'ah indahum, tidak disyariatkan menurut mazhab mereka, ya. Tapi kalau kita baca hadisnya jelas, ya. Yang lalu, ya, hadisnya itu idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila salah seorang sholat di rahlihi, di perjalanannya, maksudnya bersama kabilahnya, summa adrakal imama, kemudian dia mendapati imam, artinya sholat berjamaah, walam yusalli, ya, yang ia tidak sholat, fal yusalli, maka hendaknya dia sholat.
Fa innaha lahu nafilatun, maka sholat pengulangannya itu nafilatun, menjadi sunnah nafilah, menjadi sholat yang menyempurnakan ibadahnya. Di dalam ini mungkin ada ya, ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, nafilatan lak, salat malam itu nafilatan lak, menjadi ibadah nafilah bagi salatmu. Nafilah itu kalau baju itu bolong ditambal gitu. Kalau ibadah salatnya wajibnya belum sempurna, kalau banyak nafilahnya itu yang bisa nambah. Ya, nah ini hadis ini oleh mereka tidak dipergunakan. Ini kalau di kitab saya ada footnote hadis itu, rahu Abu Dawud wa ghairuhu, meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud dan selainnya. Akhraja Al-Albani fi Shahihil Jami' As-Shaghir, ya, beliau dikeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani fi Shahihil Jami' As-Shaghir, ya, dalam kitabnya Shahihul Jami' As-Shaghir. Hadis ini sahih. Biriyati Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi, riwayat Abu Dawud, Imam Hakim, Baihaqi, an Yazid bin Aswad, ya, dari riwayat an Yazid bin Aswad, dari Yazid bin Aswad, wa huwa sahihun, hadisnya sahih. Nah, jangan kita bilang ini kan hadisnya sahih. Kenapa Imam Malik tidak mengakui i'adatus shalah? Mengapa Imam Abu Hanifah tidak mengakui i'adatus shalah? Ini Ustadz harus tahu jawabannya. Nanti di googlingnya itu urutan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu adalah urutan berdasarkan tahun kelahiran. Jadi pada periodisasi Imam Abu Hanifah itu pada abad pertama, ya, pada abad pertama hadis itu tidak ada kecuali fi sadril ashab, fi suduril ashab, adanya itu di dada-dadanya sahabat Nabi. Jadi hadis Nabi, Al-Quran itu adanya di dada. Ada yang dibawa ke Cina, ya, ke Yaman, Spanyol, Turki, India, ya. Sehingga kalau kita lihat mazhab Imam Abu Hanifah lebih dominan akal, karena hadisnya belum terkumpul semua. Pada periodisasi Imam Malik, hadis mayoritas sudah terkumpul. Maka Imam Malik beda dengan Imam Abu Hanifah, kurang menggunakan rasio karena semua sudah diatur di dalam hadis dan sudah dikumpulkan. Kitab Al-Muwatta itulah yang dikumpulkan oleh Imam Malik, ya, pada abad awal kedua. Pada periodisasi Imam Syafi'i baru terkumpul semua. Maka Imam Syafi'i nyaris tidak menggunakan rasio karena semua masalah sudah terjawab dengan hadis. Semua sudah dibicarakan di masa Nabi, hanya tentang kias nanti. Ada ijtihad yang melahirkan kias, istihsan, ya, dan lain sebagainya itu. Apalagi pada periodisasi Ahmad Ibnu Hanbal, itu kodifikasi bukan cuma kodifikasi Al-Quran, tapi hadis juga sudah dikodifikasi. Imam Malik itu sudah mengumpulkan.
ya, dan imam-imam yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan dalam salah satu hukum terjadi perbedaan pendapat. Ini contohnya. Imam Syafi'i mengatakan dengan hadis yang diriwayatinya bahwa boleh i'adatus sholat. Tapi Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan nggak sah. Nah, itu perbedaan pendapat memahami hadis atau kesenjangan kedatangan hadisnya. Itu bisa jadi, ya, salah satu dari dua hal itu yang menyebabkan perbedaan mazhab. Jadi kita mesti bijak ketika imam mujtahid itu beda pandangan tentang satu hukum itu seperti itu. Ya. Faslun fi qasri sholat, ya, wa jam'iha. Wallahu a'lam.